Soy, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan happy selalu ya. Nah, dari dulu saya selalu penasaran, apa earphone dari brand terkenal dengan harga yang cukup aduhai itu memang punya suara yang lebih bagus dari earphone murah? Contohnya si Sony MDR X155AP ini, yang dulu dibanderol di harga 290 ribuan, ya sekarang sih udah di kisaran 170 sampai 200 ribuan ya. Dan saya masih bisa dapat di harga 140 ribuan. Loh, kenapa dibanting? Emang suaranya kalah sama IM 100 ribuan? Kita unboxing dulu deh. Seperti biasa, si Sony ini juga kena ospek dulu selama hampir sebulan. Nah, pada Sony X155AP ini, saya merasa kalau burn-in itu ada efeknya. Saya sempat mikir pas awal unboxing dan tes beberapa menit, bassnya itu ringan dan gak gede, mid dan treble-nya agak mendem. Jadi saya pikir, oh emang bukan tipe bass kali ya. Tapi setelah burn-in 5 hari nonstop, kok bassnya jadi lebih besar ya, dan lebih terasa. Treble-nya juga lebih keluar. Apa cuma placebo? Wah, saya rasa buat kali ini enggak ya. Lalu fisik setelah sebulan ini juga aman-aman aja. Dan nggak ada kendala yang berarti. Oke, kita cek fisik dulu yuk. Untuk housing earpiece-nya, Sony MDR X155AP ini menggunakan material full plastik dengan bentuk kecil, kompak, dan ringan. Indikator kiri dan kanan jelas tercetak pada housing earpiece-nya. Diameter nozzle-nya sekitar 3,8 mm sampai 4 mm dengan earwax guard filter yang terbuat dari semacam kain atau kertas karbon yang diberi lubang kecil. Untuk kabelnya sendiri, punya desain leads kabel yang terasa ringan dan lemas, sampai terasa ringkih dan sepertinya butuh perlakuan lembut. Suara mikrofonik atau efek stetoskop juga terasa minim untuk IM jenis straight down. Untuk mic-nya juga simpel dan mungil, dengan housing terbuat dari plastik, dengan satu tombol multifungsi untuk mengangkat dan menolak panggilan, juga play, pause, dan extract untuk musik. Kualitas suara dari mic-nya ini sebetulnya cukup jelas dan lembut saat digunakan untuk menelpon. Hanya terasa agak kecil dan sedikit mendem, tapi ya masih cukup baik kok. Ini adalah sampel rekaman suara saya menggunakan mic Sony MDR X155AP. Bagian USB terbuat dari karet kecil dan juga disertakan kabel slider. Pada paket juga disertakan kabel adjuster yang terbuat dari karet. Ya fungsinya sih buat gulung kabel ya, biar nggak kepanjangan. Konektor jack audionya berjenis TRRS 3,5 mm gold plate jack audio bentuk L atau L-shape. Housing jacknya terbuat dari semacam karet sampai ke string reliefnya. Sony MDR X155AP ini mempunyai desain straight down yang kecil dengan material plastik yang ringan. Dipersenjatai 9 mm single dynamic driver dengan sensitivitas 103 dB dan impedance 16 ohm. Rentang frekuensinya cukup lebar ya, dari 5 Hz sampai 24 kHz. Wah, kayaknya ngebas banget ya, sampai 5 Hz. Ya kita beda aja yuk suaranya menggunakan smartphone dan laptop saya dengan KZ-IDX Pro dan TRN MT1 sebagai perbandingan. Pertama dari bassnya, bisa dibilang power bass Sony MDR X155AP ini setara dengan KZ-IDX Pro dan lebih besar kalau dibandingkan TRN MT1. Perbedaannya, bass Sony terasa lebih bulat dengan ekor sub-bass yang lebih pendek dan terasa lebih ringan kalau dibandingkan IDX Pro yang terasa lebih glur dan berat di ujung. Bass Sony masih bisa mengikuti gebukan double pedal yang intens dari kiri Sutegomena Trivium atau disc callingnya All The Tremens. Tapi entah bagaimana terasa agak keruh dan kurang bersih kalau dibandingkan IDX Pro atau bahkan MT1. Secara keseluruhan, bass Sony MDR X155AP ini cukup jedum dan bisa dinikmati untuk mendengarkan EDM, hip hop atau reggae yang petikan gitar bassnya itu terasa hangat dan kuat. Sepertinya mid bass Sony itu lebih di-enhance sehingga bisa terasa lebih punchy dibandingkan IDX Pro. Pada musik yang santai, bassnya juga terasa lebih bulat dan lebih ketat. Tapi sepertinya transparansinya masih kurang terasa. Dan untuk IM dengan rentang frekuensi sampai 5 Hz, rumble atau glurnya itu nggak sejelas IDX Pro. Mid pada Sony MDR X155AP ini terasa sedikit lebih hangat dan lembab dibandingkan IDX Pro, terutama suara pria dengan oktav rendah seperti Michael Bublé, maupun suara pria sekitar tenor seperti Chris Martin yang punya kesan sedikit mundur. Suara penyanyi wanita dengan oktav tinggi seperti Celine atau beberapa penyanyi anisong itu juga terasa mundur dan kurang lepas pada puncak suara tingginya atau bisa dibilang terasa roll off. Ini membuat saya tidak mendapatkan sensasi merinding pada puncak suara tinggi wanita yang bertenaga seperti yang saya rasakan pada IDX Pro atau MT1. Secara keseluruhan mid pada Sony MDR X155AP ini memang terasa lebih mundur dan hangat dibandingkan IDX Pro dan MT1.
Juga ada kesan sedikit terlapisi bass atau terkena mid bass bleed, sehingga vokal bisa terasa terjepit dan agak keruh kalau dibandingkan dengan IDX Pro atau MT1 yang lebih bersih. Mid Sony juga terasa kurang bertekstur kalau dibandingkan IDX Pro atau MT1. Tapi positifnya adalah tidak ada puncak suara vokal dan sibilance yang menusuk atau kasar. Juga lebih terasa lembut atau smooth. High atau treble pada Sony MDR-X155AP ini terasa punya presentasi dan detail yang baik. Walaupun pada volume moderate ke bawah, IDX Pro bisa memberikan detail dan presentasi treble yang lebih baik pada musik synthpop seperti Sisters Noise-nya Flipside. Treble Sony juga bisa mengimbangi bass dan tidak terasa tenggelam. Dentingan cymbal ride dan crash pada musik metal terasa lebih renyah dan extend kalau dibandingkan MT1. Suara petikan gitar akustik melodi seperti pada Snow Dance dan Sepur Winter Hadepa PP juga terasa cukup cerah dan bersih, walaupun terasa sedikit lebih tipis kalau dibandingkan MT1 atau IDX Pro. Secara keseluruhan sih, treble Sony MDR-X155AP ini terasa cukup cerah, renyah, cukup sparkling, punya ekstensi yang cukup panjang pada upper treble-nya. Pada bagian lower treble-nya bisa terasa kurang solid atau terasa lebih tipis kalau dibandingkan MT1 atau IDX Pro. Posisi treble-nya ini bisa diimajinasikan berada di depan atau di tengah panggung. Sony MDR-X155AP ini jelas menggunakan sound signature V-shape dengan kesan hangat yang kuat dan hampir sama dengan JBL C150SI, di mana mid-nya itu terasa cukup mundur atau reses. Soundstage-nya sendiri memang tidak selebar dan selapang KZ IDX Pro. Kiri dan kanan kurang lebih mirip dengan Terran MT1, hanya kesan kedalamannya lebih terasa pada Sony. Separasinya cukup rapi dan tidak tercampur, walaupun ada kesan terselimuti dari bassnya. Ada jarak antar instrumen yang cukup terasa, layering dari depan belakang juga cukup baik dan rapi. Imaging dan channeling cukup akurat, seimbang, dan koheren. Untuk live performance seperti Mirrored Live in Carthage atau Imagine Dragon Love Loud Festival, kesan berada langsung di tengah konser cukup memukau dengan posisi yang berjarak dari panggung dan sound system yang bagus. Bassnya terdengar bertenaga dan menggebrak, suara dentingan simbal juga jelas dan jernih. Suara vokalis pun tetap jelas dengan efek jarak yang terasa. Efek live surround ini lebih terasa dibandingkan MT1, walaupun menurut saya, KZ IDX Pro masih terasa lebih baik dengan kesan suara yang lebih lapang. Sony MDR-X155AP ini agak sulit di drive, sehingga pada volume kecil terasa kurang bertenaga dan seperti berbisik kalau dibandingkan dengan MT1, apalagi IDX Pro. Tapi cukup optimal pada volume moderat hingga moderat ke atas, dan bisa bernyanyi dengan baik. Pada volume tinggi di ponsel saya, Sony tetap bisa mempertahankan staging dan separasi yang baik, dan tidak terdengar kacau kalau dibandingkan MT1 atau IDX Pro. Treble juga masih terasa nyaman, dan nggak ada suara vokal yang menusuk. Saya cukup puas ya selama hampir sebulan memakai Sony MDR-X155AP ini. Desainnya yang kecil, kompak, dan ringan ini cukup cocok digunakan berlama-lama di depan meja komputer atau di dalam angkutan umum. Ear tip Sony Hybrid Silicone juga cukup lembut dan nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Bahkan dengan bentuk yang kompak ini, Sony MDR-X155AP juga nyaman dibuat rebahan. Fittingnya menurut saya juga cukup kedap dan nyaman, yang bisa cocok dengan semua ukuran lubang kanal telinga, dengan 4 pasang ear tips dari size SS sampai L. Andai saja kabelnya bisa lebih kuat. Bahkan kalau dibandingkan dengan DBE LSC100 dengan tipe strap down yang sama, kabel LSC100 masih terasa lebih tebal dan lebih tahan tarikan dibandingkan Sony MDR-X155AP. Mic-nya juga agak mendem dan berjarak. Suaranya juga cenderung kecil di ponsel kebanyakan. Oh, satu lagi. Suaranya bisa bocor keluar kalau dimainkan di volume tinggi. Untuk gaming test, PUBG masih menjadi pilihan saya. Dan saya rasa Sony MDR-X155AP ini boleh juga ya dibuat main PUBG dan sejenisnya. Tentu dengan beberapa alasan. Pertama, suara steps atau langkah kaki yang terdengar cukup jelas dan tegas. Masih mirip lah dengan IDX Pro. Lalu yang saya suka adalah suara tembakan pada Sony yang terdengar jelas, tegas, dengan tekstur suara yang solid, tapi tidak sekeras IDX Pro atau bahkan MT1. Ada kesan empuk dan lembut, tapi nggak mendem. Surround atau 3D environment memang nggak seluas dan selapang IDX Pro. Kurang lebih masih mirip dengan MT1, hanya terasa lebih hangat dan lembab. Suara langkah dan tembakan dari kiri dan kanan cukup akurat. Depan belakangnya ya terasa lah ya. Jadi menurut saya Sony MDR-X155AP ini cukup bisa direkomendasikan untuk bermain game Battle Royale. Surround-nya ya masih dapat lah ya. Dan suara tembakan juga terdengar lebih redam, walaupun nggak mendem. Suara langkah juga terdengar cukup tegas dan jelas. Wah, yang lama versus yang baru nih. Tambah bingung nih bang, antara tiga itu. Pilih yang mana dong? Kalau dari harga dan durabilitas kabel, ya saya mending KZ IDX Pro ya. Walaupun saya suka bass keduanya, baik yang bulat atau yang glur. Tapi menurut saya mid IDX Pro lebih baik dan nggak terlalu mundur.
Treble keduanya sih agak mirip ya, walaupun sepertinya Sony terasa sedikit lebih renyah dan tipis. Sedangkan kalau cari vokal atau mid, ya jelas TRN MT1 lebih unggul dibandingkan Sony yang vokalnya lebih mundur. Tapi menurut saya untuk urusan bass dan treble, Sony bisa terasa lebih fun dibandingkan MT1 yang kesannya agak sedikit flat. Sony MDR-X 155AP ini masih punya charm atau pesona dengan sound signature khas di kalangan penggemarnya. Jadi ya tetap bisa direkomendasikan ya di harga under 200 ribuan. Tapi buat saya untuk mendengarkan di volume kecil, saya masih tetap pilih MT1 atau EDX Pro yang terasa lebih all-rounder dan lebih murah. Oke, kita breakdown lagi ya pros dan cons-nya. Sony MDR-X 155AP ini layak dibeli kalau Mas Bro sekalian memang penggemar Sony. Housing earpiece-nya kecil, kompak, ringan, dan nyaman dengan ear tip Sony Hybrid yang lembut. IM ini bahkan cukup nyaman dibuat rebahan. Kabel adjuster dan kabel slider juga nilai plusnya. Fittingnya kedap dan bisa mengisolasi suara luar dengan baik. Tipe straight down juga bisa cocok untuk kebanyakan orang dibandingkan tipe over ear. Suaranya khas Sony dengan bass yang bulat dan punchy, tapi tetap empuk. Cocok dengan genre EDM, hip hop, reggae, dan sejenisnya. Treble-nya juga relatif jinak. Sayangnya, saya masih meragukan kekuatan kabel dan housing earpiece-nya, karena memang terasa ringkih. Lalu fitting memang kedap, tapi pada volume tinggi, suaranya tetap bocor keluar. Lalu vokalnya buat saya juga terlalu mundur, dan jadi ada kesan terjepit pada musik yang ramai. Bassnya juga terasa agak keruh kalau mengikuti gebukan double pedal yang cepat, dan sepertinya kurang oke kalau buat genre metal atau power metal, juga opera atau klasik orkestra. Satu lagi, Sony MDR-X 155AP ini juga tergolong sulit di drive, dan butuh power output lebih besar, yang berarti lebih boros baterai. Dan dengan semua penilaian itu, Sony MDR-X 155AP layak mendapatkan nilai 7,85 versi karya Asoy. Terima kasih sudah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan pernah berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat sobat menjadi cekak, karena subscribe itu gratis. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berjalan, sehingga sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy. Mungkin kita kere, tapi kita harus tetap Asoy.